Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Normanita dengan NPM 20111000120. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berisi tentang jawaban dari soal-soal ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Berikut videonya. Yang pertama yaitu sejarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau berasal dari kata sejarah atau ilmu yang diartikan sebagai pengetahuan atau uraian peristiwa tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sedangkan kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kemudian kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dan yang ketiga yaitu sejarah kebudayaan Islam memiliki arti peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu, pengetahuan, kepercayaan, moral, kesenian, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian pertanyaan yang keempat itu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI merupakan salah satu pelajaran yang sangat penting sebagai upaya untuk membentuk watak dan kepribadian umat. Sejarah kebudayaan Islam atau SKI adalah sekumpulan kejadian atau peristiwa penting dari tokoh penting Muslim pada masa lampau. Dengan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, peserta didik dapat memperoleh pelajaran yang berharga dari perjalanan dari seorang tokoh atau generasi zaman dulu. Peserta didik juga dapat meneladani sifat-sifat yang baik dari para tokoh-tokoh Islam tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dengan soal yaitu ceritakan secara runtut keadaan bangsa Arab dan dakwah Nabi pada periode Makkah dan periode Madinah. Baik, yang pertama yaitu keadaan bangsa Arab pra-Islam. Kehidupan masyarakat Arab pada masa pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman Jahiliyah. Zaman Jahiliyah adalah zaman kebodohan atau zaman kegelapan terhadap kebenaran. Tatanan sosial dan akhlak tidak berjalan semestinya. Yang kuat senantiasa menindas yang lemah. Kaum wanita menjadi sasaran tindakan kejahatan dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa itu. Pada waktu itu kehidupan mereka sangat keras, hidup bersuku-suku dan suka berperang. Masyarakat Arab kehilangan kendali, tidak ada panutan yang dapat menuntun mereka ke jalan atau ke arah yang lebih baik. Yang ada hanyalah kehidupan jahiliyah. Perilaku masyarakat senantiasa bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengenal perikemanusiaan dan hidup tanpa dasar keimanan. Kaum wanita dipandang makhluk yang lemah dan hidup tertindas di bawah kekuasaan kaum pria. Bahkan bila bayi lahir wanita, maka akan dikubur hidup-hidup. Mereka menyembah berhala, dan kalau sudah jemu atau bosan, berhala itu pun diperjualbelikan oleh mereka. Menurut mereka, sikap kejujuran adalah merupakan suatu keanehan bagi mereka. Sedangkan kemunafikan menjadi hal yang biasa, dan perzinahan atau minuman keras, berfoya-foya merupakan suatu kesenangan bagi orang-orang jahiliyah tersebut. Mencuri dan merampok merupakan bagian dari kehidupan mereka. Bagi mereka yang penting adalah bisa untuk makan, sekalipun harus mengorbankan orang lain.
Peradaban mereka sendiri tidak berkembang dan hidup dalam kebodohan. Sehingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah yang pertama yaitu di Mekah. Dakwah di Mekah berlangsung selama 13 tahun, di mana wilayah Mekah kurang kondusif untuk mengembangkan dakwahnya. Karena selama 10 tahun pertama dari dakwahnya belum memperoleh kemajuan kemajuan yang berarti dalam jumlah umat Islam. Pada sisi lain, dakwah di Mekah lebih menekankan pada eskatologis atau ketuhanan karena masyarakat Arab pada saat itu belum mengesahkan Tuhan atau Allah. Hal ini dibuktikan dengan penyembahan terhadap berhala yang berjumlah sekitar 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Di samping itu juga dakwah di Mekah selain lebih menekankan pada bidang ketuhanan, juga memiliki karakteristik di antaranya dalam bidang pengetahuan, pembinaan, dan perencanaan. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, maka beliau melakukan hijrah ke Madinah. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan babak batu dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi yang berbeda dengan berdakwah di Mekah. Strategi yang beliau gunakan dalam berdakwah di Madinah adalah membangun masjid dengan memanfaatkan sebagai pusat kegiatan bagi umat muslim, mempersaudarakan antar kaum, muhajirin dan ansor, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi Islam, membuat perjanjian dengan umat non-muslim, dan juga dibuatnya dustur atau undang-undang. Dalam hal ini kita kenal dengan Piagam Madinah yang mengatur aspek kehidupan masyarakat Madinah. Dengan soal jelaskan secara runtut apa itu Khalifah Rasyidin dan 4 tokoh di dalamnya, serta apa kontribusinya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan. Baiklah, Khalifah Rasyidin adalah 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Khalifah Rasyidin atau kekhalifahan Rasyidin berdiri setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Khalifah Rasyidin ini dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khalifah Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah nama Khalifah Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi, yang memberikan gelar As-Siddiq berarti yang berkata benar. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dengan jalan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Syaidah atau balai pertemuan di kota Madinah. Dalam masa kepemimpinannya yang terbilang singkat, Abu Bakar telah mencapai usaha dan prestasi yang sangat luar biasa. Antara lain memberantas penolakan pembayaran zakat, melakukan ekspansi ke wilayah Irak, Hirab, memerangi nabi palsu, dan sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab adalah salah satu di antara nama-nama Khalifah Rasyidin yang dikenal dengan pribadi yang berani, bertekad kuat, dan tegas. Umar merupakan salah satu sahabat dekat Nabi dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Nabi Muhammad. Di bawah masa kekhalifahan Umar, Islam tumbuh dengan sangat pesat, didukung dengan kondisi politik yang lebih stabil. Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia sebagian Persia, serta Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi.
Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan, adalah kekhalifahan ketiga sekaligus Khalifah Rasyidin dengan masa kekuasaan terlama. Utsman dikenal sebagai pribadi yang lembut, murah hati. Mulanya Utsman memeluk Islam karena diajak oleh Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapat gelar Dzun Nurain atau yang memiliki dua cahaya. Utsman juga dikenal atas perannya dalam mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, menyalin dan membukukannya. Karena jasa besarnya yang bermanfaat bagi umat Islam itulah, maka mushaf tersebut dinamakan Mushaf Utsmani. Kemudian terakhir atau yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib, adalah nama Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman, Ali diberi gelar khusus Karamallah Wajhahu, yang artinya semoga Allah memuliakannya. Masa kekuasaan Ali merupakan periode tersulit dalam sejarah Islam karena terjadi perang saudara pertama kalinya di dalam tubuh umat muslim, yang disebabkan oleh terbunuhnya khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Ali begitu berjasa dalam membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, memajukan bidang ilmu bahasa, pembangunan, dan meredam pemberontakan di kalangan umat Islam. Keempatnya berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar jazirah Arab, menyelamatkan Islam serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. Itu pertanyaan keempat. Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad yang menggantikan Khalifah Rasyidin. Daulah Umayyah resmi berdiri pada tahun 661 Masehi. Setelah wafatnya pemimpin terakhir Khulafaur Rasyidin, Khalifah Ali bin Abi Thalib, pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. Pemerintahan kekhalifahan ini sebenarnya berlangsung cukup lama, yaitu selama 365 tahun. Namun, pemerintahannya terbagi atas dua periode, yaitu pemerintahan di Damaskus selama 90 tahun dari 661 sampai 750 Masehi, dan pemerintahan di Cordoba atau Spanyol selama 275 tahun setelah kekuasaannya di Damaskus digulingkan kekhalifahan Abbasiyah. Daulah Umayyah mencapai masa kejayaan pada periode pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memerintah antara 705 sampai 700 Masehi. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan untuk orang cacat. Selain itu, ilmu pengetahuan juga berkembang pesat dan umat Islam hidup dengan aman, makmur, dan tentram. Pada bidang politik, perkembangan politik dan pemerintahan pada masa dinasti Umayyah, sebagian telah kita ketahui bersama. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib berkuasa, keadaan kaum muslimin terjadi perpecahan umat sehingga timbul kelompok-kelompok atau golongan yang masing-masing bersikukuh merasa memiliki hak berkuasa. Sejarah bergulir terus hingga kedudukan pemimpin tertinggi umat Islam dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian pada bidang sosial budaya, pada masa ini orang-orang Arab memandang dirinya lebih mulia dari segala bangsa, bukan Arab. Bahkan mereka memberi gelar dengan Al-Hamra. Selanjutnya pada ekonomi mengalami kemajuan dengan berbagai kebijakan seperti mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan yang independen sehingga memudahkan relasi antara mereka tanpa ada intervensi dari kekuatan lain, menjadikan Cordova sebagai pusat bisnis. Kemudian selanjutnya ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah berkembang. Di zaman Bani Umayyah adalah ilmu syar'i, ilmu lisaniyah, dan ilmu tarik. Selain itu berkembang pula ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu bumi, dan ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing.
Kemudian yang selanjutnya jawaban dari soal nomor 5 yaitu masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa ini pula umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Pada kekhalifahan ini pula hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang sangat saat itu berkembang, saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam dunia Islam, yang pertama yaitu sosial budaya. Kemajuan sosial budaya diantaranya dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota, seperti pada istana Khosrow Zahabi dan Khosrow Kuldi. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Kemudian selanjutnya ada politik. Pemerintahan dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kekayaan politik militer bahwa pemerintah dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintah dinasti Abbasiyah itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada di bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan ada pun kota-kota yang besar menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Bani Abbasiyah. Antara lain Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Fustat, dan Kairawan. Sedangkan beberapa kota baru yang dibuka sebagai pusat pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah antara lain Baghdad, Isfahan, Naisabur, Basra, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada ekonomi. Perkembangan di bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur, di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sawat. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengelolaan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli yang statusnya mengalami peningkatan pada masa rezim baru. Jawaban dari pertanyaan terakhir. Ketika Islam masuk di Spanyol hingga sebelum jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, Islam memainkan peranan yang sangat besar saat itu, hingga berlangsung lebih dari 7,5 abad. Sejarah Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode. Kemudian di bidang politik, Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid dari 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 orang yang dapat dikatakan paling berjasa, mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusayr. Kemudian pada bidang ekonomi, Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang cukup tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan para pemikir serta dengan kemajemukan masyarakat Spanyol saat itu. Semuanya kecuali orang Kristen yang masih menentang kehadiran umat Islam. Namun di paruh keduanya masa Islam Spanyol, para penguasa gencar-gencarnya membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan serius, sehingga mereka lalai dalam mengembangkan perekonomian. Hal inilah yang menyebabkan Spanyol saat itu mengalami kesulitan ekonomi yang amat berat dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Kemudian selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan. Dalam masa lebih dari 7 abad, kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana.
banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang di Spanyol yaitu filsafat, sains, fikih, bahasa, dan sastra.